Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Arif, masih dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Saksikan terus video saya sampai akhir, karena saya akan menceritakan berbagi pengalaman saya tertular COVID-19 meski sudah divaksin yang kedua. Jadi setelah divaksin yang kedua saya masih tertular COVID. Saya divaksin yang pertama itu tanggal 17 Februari, masih di tahun 2021. Vaksin yang kedua tanggal 27 Maret. Nah, setelah 4 hari dari vaksin yang kedua itu saya mengalami demam dengan suhu panas, suhu badan panasnya tinggi sekali, disertai dengan radang tenggorokan, sakit tenggorokan. Di hari itu saya putuskan tidak masuk ke kantornya. Saya melaksanakan swab hari itu untuk mengetahui hasil saya tertular COVID atau tidak. Esoknya tanggal 1 saya mendapatkan hasil negatif. Ternyata hasilnya negatif. Wah, saya berpikir berarti saya hanya demam biasa disebabkan oleh sakit tenggorokan saya itu. Saya pikir begitu. Jadi siangnya saya berobat tenggorokan saya ke rumah sakit. Tapi setelah 3 hari tidak kunjung sembuh. Ternyata tidak kunjung sembuh. Malah tenggorokan saya makin sakit. Demam tetap tinggi. Di hari ketiga itu saya malah merasakan hilangnya penciuman hilang. Lidah pahit, tidak bisa merasakan rasa ya. Nah, saya sudah berpikir ini ciri-ciri terkena COVID. Akhirnya tanggal 3 April itu saya pergi lagi ke rumah sakit untuk swab. Barulah besoknya dapat hasil positif. Ternyata memang benar saya positif. Jadi hal yang saya rasakan itu demam panas tinggi, sakit tenggorokan, terus di hari ketiga itu hilang rasa, penciuman juga hilang ya, penciuman hilang. Itu yang saya rasakan. Setelah mendapat hasil positif itu saya ditelepon dari pihak rumah sakit ya, untuk siap-siap dijemput oleh mereka. Ternyata tidak hari itu langsung dijemput. Saya kira hari itu saya langsung dijemput. Ternyata butuh menunggu selama 3 hari saya baru dijemput pihak rumah sakit. Waduh. Karena saya tidak punya kendaraan sendiri ya. Menggunakan kendaraan umum itu tidak diperbolehkan. Menggunakan taksi tidak diperbolehkan. Jadi kalau yang punya mobil sendiri ya silahkan langsung datang hari itu juga bisa. Tetapi yang nggak punya kendaraan harus menunggu. Menunggunya ternyata sampai 3 hari. Di masa 3 hari itu merupakan masa tersulit bagi saya mengalami COVID ini. Karena saya di tempat tinggal saya di sini saya sendiri, saya sebatang kara. Menyiapkan makanan sendiri, sementara nafsu makan hilang, apa-apanya sendiri. Pikiran saya pun mulai kacau ya, mulai galau. Karena kalau terjadi apa-apa dengan saya di sini, nggak ada yang tahu. Saya di kamar sendiri, di apartemen saya sendiri. Setelah tanggal 7 baru saya dijemput. Saya mulai lega. Saya dijemput dengan mobil ambulans.
Di sana saya dirawat selama 10 hari. Begitu sampai di sana saya langsung di ronsen, diambil sampel darah, diinfus. Setelah besoknya dokter memeriksa hasil sampel darah saya itu. Besoknya saya minum obat sebanyak 6 butir 2 kali sehari. Jadi sekali minum 6 butir tablet. Saya juga diinfus ya. Disuntik juga, sehari 2 kali disuntik. Karena napas saya juga terasa sesak ya. Jadi setiap pergi ke kamar mandi aja sudah merasakan lelah sekali. Napasnya pendek-pendek, tidak bisa menarik napas panjang. Kalau saya menarik napas panjang itu akan batuk ya. Jadi saya dibantu dengan oksigen. Oksigen sangat membantu saya. Tidur pun bisa lelap ya dengan oksigen. Di hari keempat saya diambil tes PCR ya, tes swab itu alhamdulillah sudah negatif. Ya, ke hari keempat sudah negatif. Tetapi di hari keempat itu saya mulai mengalami pendarahan di paru-paru. Jadi begitu setiap saya batuk mengeluarkan lendir bercampur dengan darah. Nah, itu mulai di hari keempat saya mengalami itu. Padahal saya sudah negatif. Itu efek dari virusnya itu. Sampai 10 hari saya dirawat di sana. Ya, karena syaratnya memang minimal 10 hari dirawat di rumah sakit tersebut ya. Setelah 10 hari saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya karena untuk mengobati paru-paru saya tadi itu. Tepatnya tanggal 18 April saya pindah ke rumah sakit yang baru. Sampai di sana saya langsung di CT scan dari tenggorokan terus sampai perut. Hasilnya memang paru-paru saya mengalami luka, mengalami pendarahan. Saya dirawat di sana sampai tanggal 21 April. Jadi tanggal 18 sampai tanggal 21 April saya diperbolehkan pulang. Tepatnya di hari Kartini. Saya merasa lega ya, bisa segera pulang. Setelah hampir 2 minggu ya tepatnya saya dirawat di rumah sakit, di 2 rumah sakit yang berbeda. Tetapi saya harus mengkonsumsi obat untuk paru-paru saya itu selama 6 bulan. Dosisnya 1 hari 2 kali, 2 kali 1 selama 6 bulan rutin untuk mengobati paru-paru saya itu. Jadi total obatnya itu ada 7 macam. 3 diantaranya itu hanya vitamin ya. Lain-lainnya obat untuk COVID, untuk paru-paru saya. Ada yang obatnya sampai 7 hari saja, ada yang sampai 10 hari saja. Cuman ada satu obat yang saya harus konsumsi selama 6 bulan. Harganya cukup lumayan ya. Untuk 1 minggu itu sebanyak 14 kapsul ya, harganya sekitar 850.000. Untungnya biayanya ditanggung oleh perusahaan, alhamdulillah. Jadi kondisi saya sekarang setelah itu ya, setelah pulang sudah fit ya, saya sudah bisa goes, sudah bisa main sepeda ya, alhamdulillah. Tinggal mengkonsumsi obatnya aja selama 6 bulan untuk recovery paru-paru saya. Ya, begitu.
Jadi sekian dulu cerita dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi sekian dulu cerita pengalaman pribadi saya tentang tertular COVID ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe. Oke. Halo, selamat malam. Saya berada di Rumah Sakit Khusus Penanganan COVID-19 di Abu Dhabi, tepatnya di Musafah Field Hospital, Abu Dhabi. Saya berada di ruang perawatan pasien COVID. Iya. Tentunya nggak semua orang bisa berada di sini, kecuali yang positif. Saya sudah dirawat 7 hari ya di sini. Alhamdulillah sudah negatif, sudah sehat, sudah sembuh. Tinggal menunggu waktu pulang. Stay positive. Good. Kita jalan lagi ke sana ya. Ke lorong. Cukup luas ya. Cukup banyak ruangan-ruangannya. Saat ini pukul 18:30. Iya.